Waalaikumsalam. Ada Mbak Amir, silakan masuk Mbak. Silakan duduk dulu Mbak Amir. Iya, gimana Mbak Amir kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Maaf Ibu, saya mengganggu waktu Ibu. Apakah Gimana kabarnya Mbak Amir hari ini? baik Ibu? Saya di sini ingin cerita. Apakah saya mengganggu waktu Ibu? Oh enggak, memangnya gimana Mbak Amir? Ada yang mau disampaikan? Saya di sini ingin meminta solusi dan saran untuk masalah kredit saya. Oke, tapi mohon maaf ya Mbak Amil, itu sebagai konselor di sini bukan untuk memberi solusi dan saran untuk Mbak Amil, karena nanti keputusan itu akan kembali ke Mbak Amil. Jadi saya hanya membantu Mbak Amil menemukan solusi itu dengan tepat, tapi keputusan akan kembali ke Mbak Amil. Gimana Mbak Amil? Ini tidak apa-apa Ibu, saya akan bercerita. Nah, kita manfaatkan waktu 30 menit ya Mbak Amel untuk bercerita. Kalau nanti memang kurang waktunya, kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya. Saya itu sudah pacaran sama laki-laki sama Ibu ya. Itu udah kurang lebih itu udah 5 tahun. Tapi naasnya itu kami itu berbeda agama. Jadi Mbak Amel sama pacar Mbak Amel itu berbeda agama. Terus orang tua saya itu mengetahui akan hal itu. Dan awal mula saya cekcok dengan orang tua saya itu karena itu. Saya di situ saya itu tidak diperbolehkan keluar dengan pacar saya ini. Sedangkan kalau saya keluar dengan pacar saya ini, saya harus beralasan bahwa saya itu kerja kelompok dengan teman saya atau keluar dengan teman saya, yang akhirnya nanti orang tua saya itu tahu dan akhirnya kita cekcok. Oh, berarti Mbak Amel itu punya masalah dengan orang tua karena Mbak Amel memiliki pacar yang berbeda agama, seperti itu ya. Lalu gimana? Lalu hal itu tuh pemicu hubungan perkenalan di dalam hubungan saya sama pacar saya, karena saya kan ya sering bertengkar akan hal itu. Kemudian saya sering beralasan yang membuat pacar saya itu akhirnya tuh kita nggak jadi bertemu gitu. Terus orang tua saya juga sering naruh pacar saya ke rumah gitu tuh Bu, sering nanya pacar saya tuh dijutekin, kayak bahkan sempat tidak mau menemui dan sempat kayak kalau pacar saya itu sudah di depan rumah itu mah dikunci orang tua saya dan saya tuh tidak boleh keluar, saya harus di kamar. Oh, jadi Mbak Amel itu lagi ada masalah dengan orang tua ya? Berarti kalau seperti itu. Iya. Tapi untuk hubungan Mbak Amel, apakah hubungan baik-baik saja atau memang sekarang ini lagi ada masalah dengan pacar? Kalau dengan pacar untuk saat ini sedang bermasalah. Karena orang tua tidak diizinkan. Iya. Berarti sepertinya Mbak Amel ini jengkel ya dengan orang tua karena orang tua tidak merestui dengan Mbak Amel. Ya karena itu tadi beda agama dan mohon maaf memang orang tua saya itu sedikit agamis. Pokoknya tuh harus agamanya itu harus lurus, tidak boleh belok-belok. Apalagi pacar Mbak Amel sekarang ini beda agama ya. Maksudnya itu kayak sangat tidak parents lah. Oh, jadi Mbak Amel dengan kejadian ini hubungan orang tuanya jadi nggak baik kan? Jadi Mbak Amel selanjutnya mau gimana? Jadi coba deh Mbak Amel pikir-pikir kembali. Mungkin orang tua Mbak Amel itu punya maksud lain kenapa kok Mbak Amel itu tidak boleh dengan pacar yang berbeda agama.
Indonesia pasti ada maksud tersendiri Mbak Amel. Jadi maksud orang tua kenapa kok orang tua Mbak Amel tidak membolehkan dengan pacar Mbak Amel yang berbeda agama. Iya benar. Tapi iya Bu, orang yang seagama saja sering tengkar. Contohnya saya dengan orang tua saya, apalagi nanti kalau anaknya saya kemudian Pak punya beda agama, pasti tiap hari akan selalu seperti ini, bertengkar ya Bu. Ya seperti itu. Ya baguslah kalau Mbak Amel sudah tahu apa yang saya maksud. Semoga nanti Mbak Amel bisa memilih keputusan yang lebih baik. Gimana baiknya coba diobrolkan dengan orang tua, dengan pasangan Mbak Amel, gimana baiknya nanti. Karena nanti keputusan akan kembali ke Mbak Amel sendiri.